Perkenalkan, nama saya Aman Nurul Hidayat, biasa dipanggil Rizal dari Sadar Belajar. Saya Tiffany Yumna Paraswati, biasa dipanggil Fani, dari Sadar Belajar juga. Yang bisa cerita sedikit ya Mas, Sadar Belajar itu apa? Sadar Belajar itu sebuah komunitas, Mas, komunitas yang bergerak di bidang inklusivitas pendidikan, pendidikan difabel maupun anak-anak miskin kota, lokal, terlantar gitu. Intinya yang masyarakat rentan gitu. Kita fokusannya di situ, kita bergerak yang digerakkan oleh anak muda. Ada di itu Mas, di asuh atau kerjasama atau bagaimana Mas? Anak-anaknya. Ya. Jadi kita memang akhirnya membina ataupun menghimpun anak-anak itu dari seluruh Jogja. Itu kita bikin aktivitas maupun kelas-kelas itu yang rutin, Mas. Itu setiap ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali gitu. Tergantung nanti tema maupun kelasnya itu kita setting apa gitu. Oh iya Mas, terus awal mulanya gimana sih Mas? Sempat baca itu dulunya itu digaungkan oleh anak-anak KKN dari UNY gitu. Oh ya. Dulu awalnya di tahun 2020, Mas. Kita kebetulan 2020 itu KKN kan harus di rumah sendiri ya, di desa sendiri saat Pandemi. itu. Oh saat itu. Karena pandemi kan. Akhirnya aku dan teman-teman 3 orang temanku itu menginisiasi sanggar belajar, Mas, saat itu. Namanya Sanggar Belajar Sadar. Itu di rumah, di lebih tepatnya di Kelurahan Miramartani, Negeri Sleman, Jakal KM 9, Mas. Nah, awalnya dari situ tahu semakin kita berkegiatan kan saat itu siswanya itu masyarakat sekitar, Mas, masyarakat sekitar. Lalu lambat laun kok semakin ramai aktivitasnya, tidak hanya akhirnya pembelajaran saja, sifatnya pembelajaran saja, tapi ada aktivitas yang lain. Akhirnya di tahun 2022 kita jadikan sebuah komunitas. Oh iya, bagian diresmikan di komunitas. Yes. Sejak dulu udah inklusi atau masih bebas? Dulu masih masyarakat anak-anak umum. Ya, yang mau. Yang mau monggo gitu. Terus mulai tahun 2023 ketika akhirnya ini temanku Fani yang sekarang jadi ketua Sadar Belajar, Mas. Sejak saya bergabung. Nah, dia bergabung karena dia punya basic pendidikan luar biasa gitu. Akhirnya tercurah program-program inklusivitas di Sadar Belajar gitu, Mas. Bisa ceritakan ya Mas kegiatannya apa saja Mas? Mungkin Fani yang mau cerita, Fan. Oke. Kalau untuk yang tahun 2020 mungkin saya belum ada ya, Mas. Jadi saya bisa ceritanya waktu semenjak saya masuk. Jadi program pertama yang mungkin saya bawakan itu saya inisiasi bareng orang tua difabel netra itu adalah peringatan White Cane Day. White Cane Day itu adalah peringatan tongkat tunanetra, tongkatnya difabel netra. Itu yang jatuh pada tanggal 15 Oktober, setiap 15 Oktober. Nah, pada saat itu ada aspirasi dari orang tua. Waktu itu saya magang di sekolah khusus tunanetra. Jadi saya dekat dengan orang tua minta bikin kegiatan untuk merayakan White Cane Day seperti di luar negeri, karena di Indonesia masih jarang gitu. Dan itu pun untuk mengenal bagaimana sih cara anak-anak itu berjalan menggunakan tongkat, menggunakan guiding block yang ada di trotoar. Terus juga sekaligus meningkatkan awareness dari orang-orang luar terkait guiding block itu sendiri. Akhirnya dari situ kita bikin White Cane Day itu berjalan di trotoar Malioboro. Itu pertama kali. Yang kelihatan outdoor. Terus iya. Apalagi? Nah, setelah itu banyak aspirasi lain yang kita tampung juga karena kan kita kolaborasi dengan Asosiasi Keluarga Disabilitas Netra Indonesia gitu. Jadi itu adalah asosiasi yang isinya orang tua yang memiliki anak difabel netra gitu. Terus akhirnya kita membuat kelas yang namanya Jaga Jemari. Itu adalah kelas rutin 2 minggu sekali untuk mengajarkan braille, terus mengajarkan skill daily living, kehidupan sehari-hari, terus mengajarkan seni untuk difabel netra, yaitu seni taktil, seni meraba. Dan itu sudah berjalan sejak tahun 2024 hingga sekarang. Sampai sekarang. Iya. Itu berarti kegiatan sosial ya Mbak ini ya? Iya. Gratis semua, Mas. Gratis semua. Terus yang paling itu mungkin orang-orang
mulai tahu Sadar Budaya mungkin dari kemarin ya Mas, Mbak, event yang di stadion itu bisa ceritakan ya Mbak, gimana awal mula teman-teman di Babel Netra bisa di stadion PSS Bagian kemarin. Ya seperti yang tak cerita tadi ya Mas ya. Awalnya sih karena udah ngajakin banyak banget anak-anak itu ke tempat-tempat baru kan Mas, ke mall udah, ke museum museum udah, ke mana lagi kan kita ajakin kayak trotoar itu trotoar, jalan Selasar Malioboro. ke alun-alun banyak Mas, udah banyak. Yang belum apa lagi nih stadion gitu. Kok bisa kepikiran stadion Mas? Nah itu sebenarnya basically saya kan Sleman fans juga Mas, supporter sepak bola juga, dan terus akhirnya nggak sengaja banget baru main ke salah satu anak binaan kita namanya De Adit, itu baru main ke rumahnya, dia baru nonton sepak bola Mas di rumahnya, pakai audio tentu ya, pakai suaranya, ternyata dia juga suka PSS gitu. Baru nonton pertandingan PSS Si Adit itu. si Adit pas PSS masih di Liga 1. Nah terus di situ aku tanya ke Adit, kamu udah pernah belum nonton PSS ke stadion langsung? Belum Mas. Kalau misal Mas ajakin mau nggak? Wow, ya mau banget tau Mas. Kayak gitu, seneng banget, interest, Iya. antusias banget. Akhirnya kemarin kita diberi kesempatan untuk ngajakin anak-anak ke stadion. Tadi itu menghubunginya ke PSS atau ke pihak stadion? Kalau awal mula dulu itu kita berkontak dengan UPT Stadion Maguwarjo, pengelolanya. Lalu akhirnya dihubunganlah dengan PSS, manajemen PSS. Sambutannya bagus ya Mas dari PSS? Alhamdulillah sambutannya sangat bagus. Mereka sangat mensupport kegiatan kami. Terus kemarin juga ramai banget ya Mbak videonya yang terakhir itu. Iya. Itu gimana Mas, menyangka atau tidak bisa disaksikan banyak orang? Yang jelas kaget aja sih Mas. Ternyata yang Besar ini. Banyak orang peduli gitu ya Mas. Awareness-nya tuh, pesan yang mau kita sampaikan tuh Tersampaikan. minimal dilihat 1, sekian juta gitu Mas. Jadi kita happy banget sih Mas. Ada dampak nggak Mas dari ramainya video kemarin Mas? Dampaknya yang jelas banyak banget Mas yang pengen ikut mendampingi di pertandingan-pertandingan selanjutnya kalau misal kita masih diberi kesempatan gitu. Terus juga ada dari teman-teman difabel yang mungkin masih kebingungan akses untuk menonton itu, akhirnya bisa menghubungi kami gitu. Tadinya kan masih umum gitu ya, masih lewat apa Mas? Ya kalau di Stadion Maguwarjo kayak San Siro Mas, jadi dia ada spiralnya gitu. Itu kan nggak ramah untuk difabel ya, katakanlah mau yang didorong kayak berkursi roda maupun yang kondisi difabel yang lain gitu, itu kan kurang ramah. Tapi ketika akhirnya melalui kami, akhirnya kita yang sudah difasilitasi oleh PSS, itu kan nanti jalurnya jalur yang berbeda gitu, dan akhirnya untuk mengakses tribun khusus difabel itu lebih aksesibel. Ya, lebih mudah. Berarti ada rencana buat nonton lagi dengan skala lebih besar gitu Mbak? Harapannya sih pengen ya. Harapannya itu tergantung nanti Mas ke depannya bagaimana ya. Semoga PSS terus memfasilitasi kami gitu. Ataukah setelah ini apakah ada mungkin klub lain atau olahraga lain Mas yang berminat mengajak teman-teman Babel Netra untuk menikmati acara Mas? Gak harus sepak bola atau mungkin Jogja kan sudah ada voli, basket sebagainya. Ya, ya kami terbuka sih Mas. Kami sangat tangan kami sangat open ya kalau memang ada dari klub atau dari stadion, dari olahraga manapun, cabang manapun yang ingin berkolaborasi, ingin mengajak teman-teman difabel itu, kami malah malah senang gitu loh, karena ya tujuan kami nggak hanya di sepak bola, tapi bisa merambah ke olahraga-olahraga yang lain maupun bidang-bidang yang lain gitu. Bahkan kita juga baru mengkonsep, bisa nggak sih kita ngajakin anak-anak nonton konser gitu ya? Iya. Ini yang belum Mas ya? Pengen. Kan anak-anak di Babel Netra itu kan akhirnya mereka mengolah informasi. Minat bakatnya itu banyak banget yang ke arah musik gitu. Karena mengandalkan pendengaran ya Mas? Iya, pendengaran. Nah, selama ini mungkin aksesnya masih sulit. Ya, gitu. Jadi
kayaknya asik sih kita ajak nonton konser gitu. Ya berarti udah ada pandangan belum mas? Ajak nonton konser apa gitu? Ah, Atau belum? belum Masih nih Mas. cari-cari ya. Cari-cari ya? Yang jelas kalau bisa jangan malam gitu ya. Iya, oh yang Heeh. siang, Agak sore, Iya. sore. gitu. Karena kebanyakan binaan kita anak-anak kecil ya, masih anak-anak usia sekolah gitu. Ada musik khusus gak sih mas yang diinginkan atau bebas, yang penting konser yang bisa nambah experience buat anak-anak? Ya, Atau ada Yang kriterianya? enggak ya. yang penting ramah anak aja sih mas. Mungkin itu aja ya. Cuma kalau untuk anak-anak kita memang banyak yang sudah memiliki idola tersendiri gitu. Mungkin ada binaan kami yang memang suka wayang, dia selalu mendengarkan gamelan wayang dan cerita-cerita Jawa itu dia hafal gitu. Ada juga yang sukanya jazz, ada juga yang hadroh gitu. Jadi pengajian hadroh itu dia hafal gitu. Karena ya udah punya minat sendiri-sendiri ya gitu. Nah, itu kelolanya gimana mas? Kalau pas banyak minat kayak gitu? Atau kita bebas saja memfasilitasi selera mereka gitu mas? Kalau pada dasarnya akhirnya kita sebagai fasilitator ya Mas, sadar belajarnya mencari yang paling bisa diterima sama anak-anak gitu, yang mungkin kalau misal musik yang lebih general apa gitu. Nah, yang semuanya bisa menikmati. Iya, betul. Baru nanti mengerucut kalau ada kesempatan. Selain konser, apalagi mas mungkin kegiatan yang diinginkan atau direncanakan seperti itu? Kalau Besok tanggal pengen, berapa Pak? Tanggal 18 kita ngapain? oh ya besok Sabtu besok Oh, besok. tanggal 18 Oktober kita mau naik KRL ke Solo. Itu bareng sama Difabel Netra juga dalam rangka White Cane Day kita yang ketiga. Oke. Itu kita akan naik KRL ke Solo dan wisata budaya ke Mangkunegaran. Gitu. Nanti di sana ada support dari sana atau mandiri sendiri mas? Kalau kita sih masih mungkin fasilitasi sudah ada ya Mas, dari KAI kita dibantu untuk pengamanan dan lain-lain. Ya alhamdulillah pemangku kebijakan pun mensupport. Ya, mas. Kemudian apa mas rencana jangka panjang dari teman-teman sadar belajar mas? Atau mungkin harapannya untuk mungkin pengelola teman-teman inklusi di berbagai daerah? Apa ya? Harapan jangka panjang ya? Iya, atau mungkin jangka pendek pun boleh. Ya harapan dari teman-teman sendiri yang di sini, apakah ingin semakin banyak di Indonesia yang peduli dengan Ya, itu jelas sih Mas. Karena kan memang yang kita gaungkan itu kan memang pendidikan inklusi ya. Maksudnya supaya masyarakat kita itu menerimakan keberagaman, dan itu pun nggak hanya di satu aspek. Yang saya tekankan di sini apa ya? Inklusi itu nggak hanya membangun sekolah inklusi lalu selesai gitu. Tapi inklusi itu adalah membentuk masyarakat supaya bisa menerimakan keberagaman, dan itu di semua aspek kehidupan. Jadi bisa dikatakan inklusif ketika sekolahnya sudah ramah terhadap difabel, fasilitas umumnya ramah, dan aspek-aspek kehidupan lainnya gitu. Kalau dari mas? Kalau saya sih harapannya ada sadar belajar yang lain ya Mas, yang akhirnya anak muda dan masyarakat yang punya spirit yang sama, yang aware dengan inklusivitas gitu. Dan ya kalau dari sadar belajar sendiri sih pengennya juga buka cabang yang banyak ya Van ya. Sadar belajar Solo mungkin ataupun Semarang, itu sebenarnya teman-teman banyak banget sih yang interest pengen gimana sih gitu. Kalau misal kita bikin di aktivasi di Solo gimana, di Semarang gimana ya, mungkin ya, rencana mungkin mencakup lebih luas ya mas? Iya, pengen meluas. Teman-teman inklusi gitu ya? Betul, mungkin Ya. itu sih kalau dari sadar Karena belajar. pasti setiap daerah kan juga punya tantangan sendiri dan punya minatnya sendiri gitu. Pesannya ini sih Mas, Untuk orang umum terhadap inklusi jangan dibeda-bedakan atau mungkin apa gitu. ya anak-anak itu sebetulnya butuh diberi akses saja sih Mas. Tidak, akhirnya tidak perlu mereka kalau dikasihani malah nggak suka gitu. Akhirnya artinya yang penting haknya ataupun kesempatannya itu tetap sama gitu. Nah, harapannya masyarakat lebih aware, jadi kak misal jangan takut-takut untuk diajak ngobrol anak-anak tuh, atau didampingin, atau difasilitasi itu enggak, mereka tuh enggak ini kok enggak akhirnya takut sama orang baru tuh, enggak, sangat terbuka. Dan jadi kita sebagai masyarakat awam ya harapannya
jangan takut-takut. Apa ya, yang jelas respect sih mas, kayak sekecil apapun hal yang dilakukan untuk membuat dunia inklusif itu lakukan aja gitu. Terima kasih, Mas. Makasih banyak. Iya.